Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Kali ini saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua seputar peraturan perpajakan yang terbaru ya, di mana peraturan ini baru diterbitkan di tahun 2024 ini, tanggalnya kurang lebih di tanggal 19 Januari kemarin untuk peraturannya. Jadi terkait dengan peraturan yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 2 PJ tahun 2024 ya. Nah, kurang lebih itu peraturan nantinya yang akan saya bahas terkait dengan peraturan terbaru ini, agar bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua seputar update-update terbaru atas peraturan di perpajakan. Oke, kita langsung aja ke topik untuk pembahasan dari peraturan ini, yaitu tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan atau PPh 21 dan atau pajak penghasilan 26, serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Jadi lebih terkait dengan Per nomor 2 tahun 2024 ini membahas mengenai update terbaru soal PPh 21 ya. Apa saja sih yang dibahas di peraturan ini? Nah, mari kita bahas satu persatu untuk poin-poinnya ya. Oke, nah kita sebelum membahas terkait intinya, itu perlu kita tahu secara latar belakangnya dulu ya. Jadi latar belakang dari peraturan ini, yang pertama, terdapat perubahan pengaturan pemotongan pada PPh pasal 21 atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sehubungan dengan telah diundangkannya PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Nah, di mana PP 58 dan PMK 168 ini merupakan peraturan yang diterbitkan di tahun lalu ya, di tahun 2023. Nah, yang kedua adalah pemberian kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada pemotong PPh 21 atau 26 dalam melaporkan pemotongan pajak penghasilannya ya. Yang ketiga, membahas soal pelaksanaan ketentuan pasal 26 melalui PMK nomor 243, PMK nomor 3 tahun 2014 tentang SPT, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pada PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat 5 melalui PMK nomor 168 tahun 2023 bahwa bentuk formulir atas bukti pemotongan PPh 21 atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Nah, yang kelima adalah ketentuan Per nomor 14 tahun 2013 belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan pajak penghasilan 21 maupun 26 sehingga perlu diganti. Nah, itu merupakan latar belakang yang istilahnya yang akhirnya peraturan Per nomor 2 tahun 2024 ini diterbitkan gitu ya. Nah, poin-poin terkait dengan pokok perubahannya adalah yang pertama, yaitu perubahan aplikasi pelaporan elektronik dari aplikasi berbasis desktop ke aplikasi berbasis web. Ya, jadi untuk tahun 2024 ini atas pelaporan SPT masa PPh 21 ya, untuk tahun 2024 ini sudah tidak menggunakan aplikasi iSPT, melainkan sudah menggunakan berbasis web, yang mana itu sudah tercantum di web DJP online dan nama fiturnya adalah eBupot ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalkan belum mengaktifkan aktivasi penggunaan web atas pelaporan PPh 21, bisa langsung cek di DJP online-nya dan nantinya masuk ke dalam fitur profile. Di situ nanti ada fitur namanya aktivasi layanan ya, nanti tinggal dicentang untuk bagian eBupotnya. Nah, yang kedua adalah pokok perubahannya itu mengenai penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi kebutuhan PMK 168 tahun 2023 dan fasilitas perpajakan. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendetail ya terkait dengan perubahan bagaimana sih bentuk formulirnya. Yang ketiga adalah penambahan formulir bukti pemotongan yang tercantum di 1721 nomor 8 yang di ketentuan sebelumnya belum diatur ya.
Itu 3 poin pokok perubahan yang tercantum di Per nomor 2 tahun 2024. Nah, di sini ada struktur Per 2 tahun 2024, yaitu di mana pasal 1 itu nanti membahas ketentuan umumnya, yang pasal kedua membahas mengenai pembuatan, pemberian, dan pelaporan bukti pemotongan. Pasal 3 itu membahas mengenai pengecualian pembuatan bukti pemotongan, dan pasal keempat atas penerima penghasilan memberikan NPWP atau penerima penghasilan ya berupa NPWP atau wajib pajak dalam negeri atau TIN ya, di sini wajib pajak luar negeri pada pemotong pajak. Dan yang pasal kelima itu terkait dengan SPT masa PPh pasal 21 atau 26, dan pasal 6 bentuk bukti pemotongan dan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 serta ketentuan penggunaannya ya. Itu struktur dari Per nomor 2 tahun 2024. Lalu di pasal 7 itu adalah saluran pelaporan SPT, yang di pasal 8 membahas ketentuan laporan SPT masa PPh 21 atau 26 dalam bentuk kertas. Ya, di pasal 9, pemotong yang telah menggunakan SPT elektronik tidak diperbolehkan menggunakan SPT kertas. Nah, di pasal 10, pemotong dianggap tidak menyampaikan SPT jika tidak memenuhi ketentuan yang ketentuannya sudah berlaku. Di pasal 11 dan sampai 13 itu membahas terkait dengan ketentuan peralihan, dan pasal 14 mengenai ketentuan penutup berlaku sejak masa Januari tahun 2024. Nah, ini adalah terkait dengan detail perubahan pengaturannya ya, di mana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi ISPT desktop ini akan dialihkan menggunakan ISPT web pada laman DJP online ya. Jadi untuk penggunaan aplikasi ISPT sekarang sudah tidak berlaku lagi di tahun 2024, melainkan sudah menggunakan basis web. Dan penyampaian SPT dalam bentuk kertas masih tetap disediakan untuk kondisi tertentu. Lalu penyampaian ISPT melalui media elektronik tidak disediakan karena tidak relevan dengan ISPT berbasis web. Ya, jadi untuk ISPT semua nantinya sudah dalam bentuk soft file ya Bapak Ibu. Nantinya secara bukti pemotongannya juga istilahnya sudah dalam bentuk soft file ya, tidak seperti yang dulu kita perlu mencetak bukti potongnya. Kalaupun Bapak Ibu pengen mencetak tersebut juga bisa, nanti atas bukti pemotongannya itu bisa langsung di-download melalui DJP-nya ya, oleh e-bupotnya itu tadi. Lalu juga terdapat fitur import dalam format Excel untuk membantu wajib pajak mengisi SPT secara offline, menginput bukti potong dalam jumlah banyak, sama mencetak bukti potong bagi WP yang masih menggunakan formulir kertas. Jadi di web e-bupot sendiri nantinya difasilitasi berupa secara import. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membuat bukti potong PPh 21-nya untuk karyawannya, misalkan katakanlah ada lebih dari 10, nah itu kan cukup banyak. Nah, secara dari pihak pajak ini sudah menyediakan fasilitas berupa bisa melakukan import. Nantinya ada berupa format Excel-nya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mengisi secara datanya ya, data terhadap karyawannya sama penghasilannya dan juga perhitungannya bagaimana, sama jumlah yang terpotong berapa, itu nanti diisi melalui Excel tersebut, format Excel tersebut, dan nantinya itu bisa diimpor ke web bupotnya. Jadi lebih simpel gitu ya. Nah, lalu ada perubahan penambahan jenis bukti potong, di mana perubahannya itu ada penambahan bukti pemotongan PPh 21 bulanan bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Kemudian di sini juga ada perubahan ya, ini terkait dengan pemerintahan ya, baik itu PNS, tentara maupun pejabat negara, yang mana perubahan tersebut tidak diatur lagi RPER ini supaya tidak menimbulkan redundansi pengaturan, karena materi pengaturan untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya telah diatur secara khusus dalam Per 17 tahun 2021 ya. Saat ini juga sedang dalam proses perubahan. Telah bersedia aplikasi pelaporan khusus melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah. Jadi yang istilahnya ada transaksi yang berkaitan dengan pemerintahan, nah itu sudah ada fasilitas berupa aplikasi e-bupot instansi pemerintah ya. Kemudian perubahan selanjutnya ini terkait dengan judul kode objek pajak sesuai arah pengaturan subjek pada PMK 168 tahun 2023. Nah, di mana
Di PMK 168 tahun 2023 itu sudah bukan menghapus ya, yang mana atas penghasilan atau subjek pajak itu ada yang sifat berkesinambungan dan juga tidak berkesinambungan. Nah, di PMK 168 ini sudah tidak menganut kedua hal tersebut. Jadi perhitungannya baik yang bersifatnya berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan itu tarifnya sama atau perhitungannya dihitung secara perhitungannya dihitung sama untuk pemotongan pajaknya. Jadi tidak dibedakan seperti pada pasal peraturan yang sebelumnya. Ya, jadi perubahan akhirnya dengan adanya per 2 tahun 2024 ini menjelaskan atas PMK 168 di mana perubahan tersebut distributor multilevel marketing yang mana subjek pajaknya atau yang pekerjanya sebagai multilevel marketing ini akan dirubah menjadi distributor pemasaran berjenjang untuk kode objek pajaknya gitu ya. Lalu yang kedua, petugas Dina Luar Asuransi ini menjadi agen asuransi. Lalu ada penghapusan judul KOP bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Nah, seperti yang saya sampaikan jadi sudah tidak ada lagi yang sifatnya pegawai menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan. Termasuk juga penggantian judul KOP bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan ini berubah menjadi pegawai lainnya. Ya. Lalu selanjutnya di perubahan yang pembahasan terkait dengan peraturan ini di mana di lampiran 1721 poin 1 ya itu ada penambahan kolom keterangan pada lampiran 1721I yang lampiran 1 yang akan berisi kode fasilitas misal DTP IKN, lalu ada penambahan baris PPh pasal 21 atau 26 yang ditanggung pemerintah pada induk 1721. Nah, ini kalau kita dengar beritanya gitu ya Bapak Ibu, saat ini kan sedang ada proses pembangunan IKN gitu kan. Apabila ada masyarakat atau pengusaha yang ingin berinvestasi di IKN, di mana di situ nanti secara perpajakannya itu akan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada beberapa nantinya kalau misalkan Bapak Ibu istilahnya berinvestasi atau istilahnya pengen bangun usaha di IKN nantinya, maka atas pajak yang istilahnya dibayarkan, maka itu nanti akan menjadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada dapat fasilitas dari pemerintah. Kemudian di sini perubahan juga ada penghapusan baris pegawai tetap dan pensiunan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP pada lampiran 1721 bagian B. Jadi perubahannya itu nantinya pemotongan untuk penerimaan penghasilan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP tidak lagi digunggung, melainkan harus dirinci daftar penerima penghasilannya ya. Jadi untuk yang peraturan terbaru ini kalau mungkin di sebelumnya kita istilahnya digunggung ya di total berapa penghasilan yang diperoleh. Nah, untuk saat ini harus dirincikan. Jadi penghasilannya istilahnya kalau dia dalam 1 tahun tidak berurutan secara bulanan, maka itu harus dirinci berapa penghasilannya yang diterima gitu ya. Terus ada penambahan NIK dalam lampiran petunjuk pengisian untuk pengisian kolom NPWP. Di mana nantinya di sini selain juga terkait dengan implementasi PMK nomor 112 ya tahun 2022 bahwa NPWP ini NIK nantinya akan menjadi NPWP, yaitu istilahnya ada pemadanan NIK menjadi NPWP sehingga nantinya di pelaporan atau pembuatan bukti potong Bapak Ibu bisa memilih menggunakan NPWP atau NIK. Itu ya. Kemudian ada perubahan data isian identitas pemotong pada bukti pemotong. Jadi istilah perubahannya itu mengubah identitas pemotong pada bukti pemotongan dari yang semula diisi dengan identitas penandatangan menjadi identitas pemotong. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu melihat di lampiran bukti potong, di situ ada keterangan identitas penandatanganan. Jadi istilahnya ini hanya perubahan namanya saja. Kemudian ini yang terkait ada kaitannya dengan PMK nomor 168 tahun 2023 itu mengenai penambahan baris pada bukti pemotongan 1721A1 di mana di situ nanti di kolom tersebut ada penambahan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Jadi secara update yang terbaru nantinya di lampiran bukti perhitungan di situ sudah ada pengurangnya. Pengurangnya itu adalah berupa zakat yang sifatnya dibayar oleh pemberi kerja. Nah, nantinya itu
zakat tersebut akan dihitung pada saat di akhir tahun untuk menentukan berapa atas pemotongan dalam setahun atas karyawan tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada penambahan keterangan nomor surat keterangan domisili. Ya, ini untuk bagi karyawan yang luar negeri. Di situ udah ada memvalidasi penggunaan tarif P3B dalam hal BP memenuhi ketentuan Per 25 tahun 2018 dan juga menyesuaikan dengan bukti pemotongan PPh pasal 26 pada instansi pemerintah. Nah, terkait lalu ada perubahan mengenai ketentuan peralihan di mana pelaporan atau pembetulan SPT dan pembuatan atau pembetulan bukti potong PPh 21 atau 26 untuk masa pajak Desember 2023 dan sebelumnya tetap berdasarkan ketentuan Per tahun 2013. Per 2 2024 berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu melakukan pembetulan untuk tahun 2023, maka mengikuti atas peraturan yang sebelumnya. Jadi belum menggunakan peraturan yang terbaru ini. Karena untuk Per 2 tahun 2024 ini berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Nah, berikut adalah tampilan atau perubahan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final atau pasal 26. Jadi, kalau yang sebelumnya di sini kan tampilannya seperti ini. Nah, untuk perubahannya di sini ada tambahan berupa TIN ya atau tanda. Ini istilahnya untuk identitas dari wajib pajaknya. Kemudian di sini ada juga nomor dokumen referensi, ya istilahnya ini keterangan untuk domisili bagi wajib pajak luar negeri sama perubahan nama di sini ada tambahan penandatanganan. Jadi kalau sebelumnya ini kan di identitas pemotong hanya NPWP sama nama. Nah ini di sini kalau sekarang identitas pemotong ditambahkan ada nama penandatanganannya. Ya. Lalu ini atas lampiran bukti potong yang sifatnya final itu ya. Yang pertama itu adalah penghapusan nomor paspor. Kalau dari lampiran sebelumnya itu ada nomor paspornya. Kalau untuk yang terbaru ini sudah tidak ada, hanya berupa NIK. Yang kedua ada nomor dokumen referensi fasilitas sama ada juga nama penanda tanganan. Nah, ini adalah penambahan bukti potong PPh 21 bulanan ya berdasarkan Per 2 tahun 2024. Jadi lampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk nanti yang menerbitkan bukti potong. Jadi istilahnya terdapat penambahan bukti potong PPh 21 bulanan yang dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada SPT tahunan penerima penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan formulir 1721A1 gitu ya. Nah, ini adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada perubahan dari untuk yang pegawai tetap di pada perhitungan nantinya di akhir tahun. Nah, jadi di sini sudah ada pengurangnya Bapak Ibu. Pengurangnya di sini ada berupa zakat dan juga ada tambahannya atas PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, nanti bisa diisikan sama yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir gitu ya. Ini terkait dengan kredit pajaknya gitu. Lalu ini adalah atas lampiran dari tampilan atas daftar bukti pemotongannya ya. Nanti di formulir 1721 pada saat akhir tahun. Di sini hanya menambahkan kolom keterangan sama jumlah penambahan pinjaman angkanya gitu ya. Ini daftar pemotongan untuk daftar yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Lalu di sini terkait dengan perubahan surat pemberitahuan pajak penghasilan 21 pajak penghasilan yang di 1721. Nah, ini perubahan atau penambahan kolom, yaitu perubahan kolom bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak bersifat berkesinambungan menjadi bukan pegawai lainnya. Nah, ini yang membahas terkait dengan perubahan kode pajak tadi itu ya. Di sini sudah ada rinciannya, kodenya bukan pegawai itu ada yang distributor, pemasaran, agen asuransi, penjajah barang dagangan, tenaga ahli sama bukan pegawai lainnya. Di sini juga ada yang PPh 21 yang ditanggung pemerintah juga ditambahkan di kolom tersebut. Nah, kurang lebih itu pembahasan mengenai Per 2 tahun 2024. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi Bapak Ibu semua mengenai seputar peraturan-peraturan perpajakan. Dan jangan lupa untuk subscribe video YouTube channel kami di theconsulting.id. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.